Kita akan bahas materi yang kemarin terkait apa? Terkait dengan nafsu. Terkait dengan nafsu ammaratun bisu, apa saja ciri-cirinya akan kita bahas pada sore hari ini. Udah Peri udah hadir belum? Udah. Oh, udah. Oke, siap teman-teman ya. Kita buka halaman berapa nih? Silahkan dibuka halaman 56 kitab Aqabatut Thariq teman-teman. Oke, kalau sudah langsung saja kita mulai. Judulnya adalah Tabi'atun Nafsil Ammarah. Jadi kemarin kita udah bahas tuh ya, terkait nafsu ammaratun bisu, nafsu apalagi, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, sampai nafsu mutmainnah. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat karakteristik dari nafsu ammarah itu apa saja. Nafsu yang paling bawah, nafsu yang paling menyiksa diri kita sebenarnya. Apa saja karakteristiknya, sehingga kita dari sini tahu, bisa menimbang, oh ternyata kita masih di sini. Nah, kalau kita masih di sini teman-teman, ayo sama-sama kita tingkatkan dari nafsu ammaratun bisu, nanti nyampe ke nafsul lawamah, nanti nafsul mulhimah, nafsul mutmainnah. Ya, kalau di nafsul mutmainnah sudah mencapai titik aman. Ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah, kita akan dipanggil oleh Allah. Jadi orang yang bisa pulang kembali kepada Allah ketika apa? Ketika nafsunya sudah mencapai nafsul mutmainnah gitu loh. Nah, kita akan melihatnya tentang tabiat. Tabi'atun nafsi al-amarah. Tabi'atun nafsil amarah. Tabiat nafsul amarah. Apa saja tabiatnya? Nah, karakteristik yang pertama adalah tolabul uluwi. Tolabul uluwi itu senantiasa minta posisi di atas, teman-teman. Ya, tolabul uluwi itu senantiasa meminta posisi di atas. Artinya dia tidak mau tersaingi, tidak mau ada yang menandinginya. Itu yang dinamakan dengan tolabul uluwi. Senantiasa ingin di depan. Nah, dari sini lahir wa yasduru an hadza hubbus sadarah. Dari sini ya, dari tolabul uluwi ini, selalu ingin di depan, selalu ingin di atas, muncullah an hadza hubbus sadarah. Hubbus sadarah itu cinta, suka menjadi dominan gitu ya. Dia selalu mendominasi. Di mana-mana tuh menjadi dominasi. Idenya yang harus terpakai. Keinginannya harus tercapai. Jadi kalau orang kayak gini ya, kalau di satu perusahaan, di satu organisasi, biasanya orang ini akan banyak ngaturnya ya, namanya hubus sadar. Pokoknya ingin selalu di depan, tidak mau tersaingi. Jadi manusia ya teman-teman semua, memang ingin kita maju. Manusia lain nih, saudara kita, kayak teman kita ya, memang ingin ngelihat kita maju teman-teman, tapi ya, jangan lebih dari dirinya. Itu fakta loh. Manusia itu senang ngelihat kita maju, berkembang ya, tapi jangan sampai lebih maju dari dirinya. Itu fakta. Ya. I proud of you, aku mendukung kamu, tapi jangan sampai lu lebih maju dibanding gua. Itu manusia tuh. Ketika apa? Ketika dirinya masih berada dalam nafsul amaratum bisu. Pokoknya dirinya yang harus terdepan, orang lain nggak boleh.
lebih depan dari dirinya. Itu namanya nafsul ammarotum bisu. Kalau ada orang yang jauh lebih depan dibanding dirinya, teman-teman, dia akan melakukan black campaign, melakukan siasat untuk apa? Agar orang lain membenci orang tersebut juga gitu. Jadi banyak orang-orang yang tidak tahu diri kita sebenarnya, tiba-tiba ngejelek-jelekin kita, benci sama kita, padahal dia nggak pernah ngobrol gitu loh. Akibat siapa? Akibat itu tadi, dia tidak mau tersaingi. Nggak mau tersaingi. Ini bahaya teman-teman. Jadi yang menyiksa itu diri kita. Jadi yang kesiksa itu bukan orang lain loh. Yang kesiksa itu diri kita pada akhirnya. Nah biasanya orang-orang kayak gini ya di dalam kalangan agama ada juga. Ya, biasanya tuh kalau di musola-musola tua, ya, ada musola-musola tua nih, ada yang ajannya kakek-kakek, ya, yang ajan kakek-kakek dia udah bertahun-tahun ajan. Terus tiba-tiba ada yang ajan anak-anak muda, dia marah, nggak boleh ada yang ajan selain orang tua tersebut, atau yang ngimamin, ada kan? Ada nggak kayak gitu? Udah tuh suaranya pales, jelek. Ketika ada anak muda fresh, baru pulang pesantren, tahfidz lagi, maju ke depan ngimamin, marah dia. Oh, apaan sih, dia masih kecil, masih bau kencur, belum nikah, nggak boleh itu jadi ngimamin. Pasti begitu tuh. Dan itu dalam segi agama. Dalam segi bisnis ada ya, dalam sekarang bisa konten kreator ada juga ya. Mungkin yang dari teman-teman yang ada konten kreator tuh ngalamin kan kayak gitu-gitu, atau yang jualan ya sama kan, banyak kayak gitu-gitu. Nah orang-orang kayak gitu sebenarnya ya, orang-orang seperti itu sebenarnya kasihan terhadap dirinya sendiri nanti. Kenapa? Orang kayak gitu nggak bakal maju sampai kapanpun. Orang kayak gitu nggak bakal maju ya, saya jamin. Hidupnya stuck di situ. Kenapa? Dia terkungkung oleh ketakutannya sendiri. Jadi orang kayak gitu sebenarnya sedang terkungkung oleh ketakutannya sendiri. Nah, ketakutan itu membutuhkan pelindung. Nah, pelindungnya apa? Pelindungnya adalah supremasi itu tadi. Nah, atau ketakutannya itu ditutupi oleh mendominasi itu tadi. Pokoknya mah aing ya, kalau bahasa Sunda tuh aing bawa nama, terus udah aing bawa nama gitu kalau bahasa Sunda nih ya. Kalau bahasa Betawi gue ya, yang megang daerah sini gue gitu. Kalau bahasa Bataknya apa tuh, kalau bahasa bahasa Padangnya apa tuh, udah tuh pokoknya gitu ya. This is about me, nggak ada boleh ada yang lebih dari saya gitu. Nah, itu berbahaya loh teman-teman ya. Jadi bahayanya apa? Bahayanya buat diri kita sendiri sebenarnya. Kita nggak pernah maju. Ya, jadi apa namanya? Yang kasihan tuh diri kita sendiri sebenarnya. Ketika apa? Ketika kita berada dalam kondisi seperti ini. Nah, kalau kita ada dalam kondisi seperti ini, teman-teman, tandanya kita masih berada dalam nafsul ammarotum bisu. Nah, bagaimana cara menghilangkan penyakit ini, teman-teman? Karena ini penyakit mental. Banyak berdoa kepada Allah. Ya, banyak berdoa kepada Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Banyakin berdoa seperti itu agar kita dihilangkan dari penyakit gil kayak gini ya. Karena orang yang punya penyakit gil, teman-teman, dia seperti memendam bara api dalam dirinya sendiri. Nanti ibadahnya hilang, pahalanya nih hilang semua. Kalau kita ada penyakit, doa kita nggak bakal nembus kalau ada penyakit seperti itu. Terus yang kedua apa? Ya selain menyakiti dirinya sendiri ya, selain menyakiti dirinya sendiri, dia membatasi rahmat Allah. Akhirnya orang-orang kayak penyakit kayak gitu, hidupnya tuh di situ-situ aja, nggak mungkin naik. Dia merasa jagoan di situ. Dia merasa
jagoan di situ, merasa hebat di situ, tapi ketika keluar dari apa ibaratnya dari kandangnya, ya udah dia kayak tadinya merak kayak burung pipit ibaratnya. Nanti insya Allah saya ada kajian khusus tentang gil itu tadi, al-hikdu ya, ada kajian khusus tuh. Karena ini penyakit berbahaya teman-teman ya, berbahaya dan amat sangat mematikan, membuat langkah hidup kita tidak progresif, tidak kemana-mana. Nah, yang pertama, orang kayak gini itu sedang menyakiti dirinya sendiri. Yang kedua, dia sedang membatasi rahmatnya Allah. Akhirnya dia tidak pernah kemana-mana. Bisa jadi kalau dalam hikam itu, bisa jadi Anda merasa alim, merasa soleh, karena teman-teman Anda orang-orang dosa semua, pendosa semua gitu loh. Ataupun ya bisa jadi teman-teman kita itu ya orang-orang yang jelek, orang-orang jelek gitu loh. Akhirnya kita ngerasa ganteng, ngerasa cantik. Sebenarnya teman-teman kita yang jelek gitu loh. Oh gila gue ganteng banget. Teman-teman kamu jelek. Oh gue cantik banget. Teman-teman kamu jelek gitu. Jadi kalau kita dipoto tuh di tengah kan, teman-teman kita di pinggir-pinggir. Ya teman-teman kita jelek gitu. Akhirnya kita ngerasa ganteng. Jadi orang-orang kayak gini sebenarnya penyakit mental ya, mempunyai penyakit mental. Nah kalau zaman sekarang mungkin NVD itu masuk ke sini. Ya, selalu ingin mendominasi, tidak bisa ngelihat orang lain maju tuh nggak bisa. Ya. Ini penyakit siapa? Penyakit Abu Jahal. Penyakit Abu Jahal sebenarnya. Dia nggak mau tersaingi ketenarannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya ya Abu Jahal itu atau Abu Lahab mengakui tentang kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengakui, tapi mereka nggak bisa terima ketenarannya dikalahkan oleh Rasulullah gitu loh. Jadi secara konsep ketauhidan mereka nerima tentang apa yang diberikan oleh Rasulullah, kalimat la ilaha illallah, menerima. Cuma mereka nggak bisa nerima apa? Ketenarannya kalah oleh sepupunya, oleh keponakannya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa. Nah itu penyakit berbahaya kan? Keimanan saja ya, mereka yakin Rasulullah itu adalah seorang nabi dan rasul. Keimanan saja bisa hilang, tertutup ketika ada penyakit gil namanya. Gil itu dalam bahasa Inggris itu envy ya, envy. Ada perasaan ketidaksukaan terhadap orang lain yang mengakibatkan diri kita ya, mengakibatkan diri kita nggak suka aja. Jangan kan ngelihat orangnya ya, ngeliat gambar aja udah kita udah enak. Ya itu teman-teman bahaya tuh. Nah ini biasanya lingkungan kerja, lingkungan keagamaan pun banyak kayak gitu. Misalnya orang kayak gitu gini. Jadi sama dirinya nggak boleh, sama dirinya nggak bisa, sama orang jangan gitu. Kalau ada orang lain ngeliat sukses nggak bisa, dia sakit hati dan lain sebagainya. Itu penyakit yang harus dibumi hanguskan dalam diri kita teman-teman. Nah, kalau ada tandanya kita masih apa? Tandanya kita masih dalam nafsu ammaratun bisu. Oke teman-teman, kita lanjut yang kedua. Nah ini penyakit ambisius ya, penyakit ambisius. Ada lagi penyakit yang kedua nih. Cara menghilangkannya gimana mas? Ngaji. Ya ngaji. Jadi teman-teman ya, ketika kita berada dalam tolabul ulwi ini, selalu meminta posisi di atas, karena kita merasa kita ini sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting, sesuatu yang harus diistimewakan. Ini bisa berakar dari nasab, bisa berakar dari jabatan, bisa berakar dari posisi, atau bisa berakar dari pemahamannya sendiri tentang dirinya itu begitu spesial, dirinya tuh wali misalnya, apalah gitu ya. Jadi gangguan psikologis yang dia yakini dia sebagai itu gitu loh. Kayak orang sombong karena jabatan ya kan, orang bego sebenarnya teman-teman ya.
Kenapa saya bilang bego? Karena jabatan itu sesuatu yang tidak permanen. Ketika lu nggak ngejabat ya lu macan ompong gitu loh. Mau jenderal kayak, mau presiden kayak, mau siapapun, itu kan sementara. Lu kok bisa sombong karena sesuatu yang sementara gitu loh. Petang petenteng gitu kan. Kok bisa-bisanya lu sombong karena sesuatu yang sementara, yang lu dipilih oleh rakyat misalnya gitu, yang lu didanai oleh rakyat. Kok bisa-bisanya sombong? Ibaratnya rumah lu yang bagus itu hasil kerja keras kita, kok lu bisa-bisa sombong gitu. Artinya orang seperti ini sebenarnya orang gila teman-teman ya. Nggak ada bedanya sama orang gila, cuman orang gila nggak mandi, ini aja bedanya dia mandi gitu aja, tapi sama-sama gilanya. Jadi kalau di kampung-kampung tuh masih banyak ya parebut besek bahasa Sunda itu. Parebut besek itu apa? Misalnya saya dulu ngalamin tuh gejolak seperti ini ya, di satu hari ada yang meninggal. Nah, yang meninggal itu kebetulan dekat sama saya, anaknya. Saya baru pulang mondok teman-teman, akhirnya saya yang mimpin doa, mimpin ini. Oh itu yang senior sepuh merasa tersaingi, akhirnya ngomong ke yang lain, oh si Etam masih ngorak kene nanaonan gituan kayak gitu teman-teman ya, kayak gitu. Akhirnya tuh saya dari situ menjauh dari hiruk pikuk keramaian tuh nggak mau ya. Khutbah diomong juga, ini ngomongin khutbah gini masih ini nih gitu. Oke gitu teman-teman ya. Dalam segi keagamaan pun ada ya kan. Banyak ustaz di kampung suka bingung kalau ada ya kan, akhirnya disuruh baca doa semua. Ada 5 ustaz nih, akhirnya 5-5-nya disuruh baca doa semua biar nggak ada yang jealous. Akhirnya diamplopin 5-5-nya itu ya, diamplopin 5-5-nya itu. Yang satu diamplopin berdoa semua nih, yang satu baca tawasul, yang satu baca al-fatihah ya, sampai yasin, sampai la ilaha illallah. Satu lagi baca doa, satu lagi sholawat, satu lagi penutup. Akhirnya 5-5-nya kepake. Karena kalau satu aja nggak kepake jadi jelas. Ini apa-apaan sih gitu dalam segi keislaman, masa begitu teman-teman ya. Kan jadi lucu, kasihan umat, kasihan warga nggak punya duit, kasihan duit ya, kasihan orang nggak punya duit, akhirnya nggak ngadain tahlil. Tuh abah haji ngalamin tuh di kampungnya pasti begitu tuh. Jadi sebenarnya saya orang NU teman-teman, tapi karena saya suka menyentil praktek-praktek ke-NU-an yang mengakibatkan Islam tuh jadi mundur gitu. Seperti hanya tahlil, saya sering mengkritik tuh dari segi apa? Dari segi kayak gitu-gitunya. Dari segi memberatkan kepada sahibul musibah gitu. Kasihan kan gitu. Saya bahkan bilang, Bu kalau mau tahlil aja udah, baca doa, makan ala kadarnya aja, nggak usah dipaksa-paksain gitu. Tapi kalau di daerah Abah Haji itu ya, wah itu kalau tahlil tuh harus mewah. Ayam itu dibelah 2 teman-teman ya, ayam tuh dibelah 2. Kalau nggak belah 4 tuh minimal tuh belah 4. Kan kalau di kota-kota itu kadang telurnya doang kan, lebih utuh sih, telurnya lebih utuh bener gitu kan. Ayam sepotong, telur 1 kan, ini cikal bakal ayam. Kalau di kampung-kampung tuh luar biasa ya, kadang suka nginjem gitu. Banyak kalau praktek-praktek seperti itu. Kasihan umat. Iya, padahal yang mudah-mudahan harusnya diajak untuk pengkaderan ya, karena ditutup oleh rasa gil itu tadi, nggak mau. Jadi ngelihat orang tuh saingan akhirnya gitu ya, ngelihat orang tuh saingan. Nah ini sebenarnya akarnya dari mana sih? Akarnya dari fear, ketakutan. Nanti akan kita bahas panjang lebar ya. Jadi akar utamanya adalah ketakutan. Sehingga apapun yang dilihat, apapun yang didengarnya itu menjadi ancaman buat dirinya. Akar utamanya adalah fear, ketakutan. Melihat orang lain itu sebagai
ancaman, bukan lagi partner. Harusnya kan ngeliat orang lain itu partner aja gitu kan, oh ini bagus nih jadiin partner. Enggak, ini ancaman. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah melihat raja-raja Persia, raja Romawi, melihatnya itu bukan sebagai ancaman, mereka tuh partner gitu. Akhirnya dikirimi surat oleh Rasulullah, dikirimi hadiah oleh Rasulullah karena melihat partner gitu. Nah, di Bekasi enggak, Bekasi mah enggak, udah hedonistik Bekasi mah. Di TF, sistemnya TF kan kalau di Bekasi itu. Tahlil sistemnya TF. Ini penyakit merata teman-teman ya. Orang Islam, jadi orang melihatnya tuh kok Islam begini sih? Kok Islam begini sih? Ketika ada masalah di masyarakat dia tidak terjun. Ketika melihat ada Yasin, terjun semua. Tahlil gitu ya, terjun semua. Jadi akhirnya kan masyarakat melihat, oh Islam itu hanya saat kelahiran dan saat kematian gitu loh. Islam itu hanya saat kelahiran dan kematian. Ini tugasnya ustadz. Akikah namanya kan, akikah. Ini tugas ustadz. Ya, kalau mati tugasnya ustadz juga. Nah ketika dia hidup, kemana ini umat? Ya, ketika dia hidup kemana? Kok bisa-bisanya saat mati dan lahir doang ustadz taunya gitu, saat dia hidup nggak tahu kan gitu. Nah ini kesalahan terbesar kita saat ini gitu teman-teman ya, karena memang ya sudah dipraktekannya sama ustadz-ustadznya gitu, masalahnya begitu ya. Nah itu yang pertama teman-teman ya, nanti insya Allah doanya akan saya kirim ya, akan saya kirim. Yang kedua teman-teman, tolabur rohati, tolabur rohati, menuntut santai. Jadi pengennya santai terus gitu ya, pengennya santai terus. Wa yasduru anhu al-kasalu wa tasahulu. Dari sini teman-teman lahirlah penyakit apa? Al-kasalu, malas. Wa tasahulu, gampang-gampangin. Teman-teman yang kedua nih, indikasi pertama adalah ini lebih kepada apa? Ambisi. Yang kedua talabur rohati. Talabur rohati. Apa rohat? Rohat itu ya, santai. Jadi hidupnya pengennya santai ya, pengennya santai ya, pengennya santai. Kalau ini ambisi, ini santai kayak di pantai. Jadi nggak bisa digebahin, nggak bisa disuruh, nggak bisa dipecut. Hidup semau gue. Nah orang kayak gini nih, hidup semau gue. Nah, ini nafsunya hewani, hewan ternak, pokoknya semau gue, nggak bisa diatur. Nah dari sini lahir al-kasalu wa tasahul, malas dan tasahul, gampangin tuh di sini nih. Udahlah besok aja, kalau bisa besok kenapa harus sekarang ya, prinsipnya tuh. Kenapa kalau bisa besok kenapa harus sekarang gitu ya, besok aja gitu. Ini orang asik nih ya. Akhirnya teman-teman nanti ketemu sama orang-orang kayak gini lagi di satu circle. Ya udah ya, nggak bisa yang namanya disuruh kerja, nggak bisa yang disuruh capek, itu nggak bisa. Banyak ngeluh orang kayak gini ya, banyak ngeluhnya orang kayak gini. Bahaya ini orang kayak, bahaya teman-teman ya, bahaya banget sebenarnya. Nah orang-orang kayak gini tuh ya udah hidupnya santuy aja, ngalir gitu, tapi dia sedang tidak kemana-mana gitu.
Ya kalau bahasa Sunda tuh hardolin gitu. Cara ngilangnya gimana? Diculik, ya diculik, orang kayak diculik, disekap, disuruh ngaji setahun aja. Ini cara untuk keluar dari tolabul rohat, teman-teman, salah satunya ngaji. Nanti di ngaji ada penugasan. Ya, penugasan bikin ini, bikin itu, bikin makalah ini, bikin itu gitu. Karena kalau orang kayak gini nggak bisa diapa-apain ini. Kalau dalam bahasa Nausorob ini mabni li sukun. Tahu nggak mabni li sukun? Nggak bisa diapa-apain udah mentok di situ. Seperti halnya nih tulisan man. Ini mau ketemu apapun tetap man gitu. Stuck namanya. Apa? Dengan ilmu, digojlog namanya. Sudah wataknya, males, matak males. Ini harus main sama udah nih orang kayak gini nih. Karena sudah jadi watak karakteristiknya. Ini santai. Nah, bahayanya orang tolabul rohah ini masuk ke tarekat, masuk ke tasawuf. Bahaya ini orang kayak gini. Akhirnya apa? Dia berzikir berharap dapat uang banyak, bertarekat berharap dapat uang banyak. Akhirnya ngomongin Tuhan sampai malam, ya. Ngomongin Tuhan sampai malam terus gitu. Ya seolah-olah tajrid, padahal anjrit orang kayak gitu. Ya seolah-olah tajrid teman-teman, padahal anjrit orang kayak gitu. Bahaya loh orang kayak gini, bahaya teman-teman. Ngomongin Tuhan kayak asik kan, kamu nggak kerja usah tajrid entah semua bahasa mimpi, bahas karomah, bahas dunia kewalian. Nah, bahas kewalian tuh enak tuh, bahas kewalian. Pokoknya halu nih orangnya gini, halu nih, kebanyakan halu. Pokoknya orang-orang kayak gini masuk tarekat itu paling bahaya, jadi memalukan. Harusnya tarekat menggerakkan, ini jadi stuck gitu, tidak ada perubahan gitu. Akhirnya bawa-bawa orang nih kayak gini tuh, biasanya bawa-bawa orang. Ngapain sih antum kerja kayak nggak percaya Allah aja, santai aja kali bos. Santai aja kali bos. Akhirnya orang-orang yang kerja kepengaruh nih sama si ini. Oh coba kayaknya enak nih tajrid. Ya dari yang asbab masuk ke tajrid. Akhirnya ikut-ikutan nih, banyak baladnya nanti. Banyak baladnya.